Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan gudang milik PT Indobras Unggul PT Ibu yang diduga melakukan kegiatan ilegal berupa penampungan dan pengemasan beras dari beras subsidi menjadi beras premium dengan nilai jual tinggi. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Jumat malam 21 Juli 2017 di kawasan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat, aparat menyita 1.160 ton beras. Penggerebekan ini mendapatkan apresiasi khusus dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang hadir di lokasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Aparat Polri dinilai telah berhasil dan bergerak cepat melakukan langkah-langkah pengamanan beras subsidi pemerintah yang akan disalahgunakan. PT Ibu dituding membeli gabah milik petani dengan harga lebih tinggi dari pemerintah untuk kemudian dijadikan beras premium. PT Ibu diduga mengelabui konsumen dengan mengemas beras tersebut menggunakan kemasan beras premium. Tadi kami terima laporan dari Pak Dir, kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Alhamdulillah kita sudah tiba di tempat ini menyaksikan apa yang terjadi. Dari segi sektor pertanian, setelah kami melihat data-data, ini adalah beras IR46. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tindakan PT Ibu tidak hanya merugikan konsumen yang ditipu dengan kemasan beras premium, tetapi juga negara. Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Promosinya bahwa konten karbohidratnya sekian dan seterusnya sehingga menjadi seolah premium, diperiksa di lapor isinya bukan premium. Jadi barang yang non premium dijual menjadi premium, bayangkan. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka, tapi aparat kepolisian telah memeriksa 15 orang saksi. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang, termasuk Undang-Undang tentang persaingan usaha. Tito mengingatkan kepada para pemain beras agar tidak bermain curang yang dapat merugikan petani, konsumen, dan pemerintah. Sementara itu, pasca digerebek pihak kepolisian, saham PT Ibu yang merupakan produsen beras dalam kemasan dengan merek Magnus dan Ayam Jago, sahamnya langsung anjlok di lantai bursa. Saham PT Ibu terjun bebas hingga 400 poin dan kini berada di posisi Rp1.205 per saham. Dalam keterangan resminya, PT Ibu menegaskan pihaknya berpegang teguh pada kualitas produknya. PT Ibu mengaku membeli gabah dari petani dan beras dari mitra penggilingan lokal. Pihaknya juga tidak membeli apalagi menggunakan beras bersubsidi seperti yang dituduhkan. Dalam keterangan tertulis, Komisaris PT Ibu Anton Apriantono menegaskan tuduhan menjual beras subsidi menjadi beras premium adalah fitnah. Anton balik menuding adanya permainan bisnis di balik penyegelan pabrik beras milik PT Ibu. Menurut Anton, tidak ada beras IR64 yang disubsidi, yang ada adalah beras Raskin. Dan beras Raskin tidak dijual bebas karena hanya untuk konsumen miskin. Kalaupun ada subsidi, yang disubsidi pun bukan berasnya, tapi pada pembeliannya. Anton juga membantah pihaknya telah merugikan negara ratusan triliun rupiah. Pasalnya hal itu tidak sebanding dengan omset beras pada grup TPS yang hanya 4 triliun per tahun. Sementara mantan staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Said Didu mengatakan ada pemahaman yang salah dari pemerintah terkait dengan masalah beras PT Ibu. Salah satunya adalah terkait dengan pembelian di atas harga pembelian pemerintah HPP yang dianggap melanggar hukum. Seharusnya, menurut Said, pemerintah harus melindungi kepentingan petani. Tindakan PT Ibu membeli gabah petani di atas HPP, kemudian menjual dengan harga lebih tinggi, sebenarnya menguntungkan petani dan tidak perlu dipersoalkan. Said juga melihat pemerintah salah pemahaman terkait dengan beras subsidi. Beras subsidi tidak ditentukan berdasarkan varietas seperti IR64 atau Ciherang, tapi dibedakan dengan tujuannya. Jika masyarakat memang mampu membeli beras produksi PT Ibu, menurut Said, seharusnya tidak masalah. Polemik beras ini masih harus menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Apapun hasilnya, masyarakat berharap pemerintah memberikan jaminan rasa aman dan keadilan bagi seluruh warganya.
Selamat malam, ada apa di balik penggerebekan gudang beras? Benarkah pemerintah sedang melakukan upaya pemberantasan mafia beras? Lalu kemudian benarkah atau tidakkah ada kemudian kesalahan di balik upaya penggerebekan tersebut? Lalu mengapa ada juga yang berkicau mempertanyakan benar tidaknya kepolisian dalam melakukan penggerebekan itu? Kita akan membahasnya tuntas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan dulu Pak Said Didu, mantan Sesmen BUMN. Pak Said lah yang kemudian membawa masalah ini sedemikian layak untuk kemudian kita jadikan headline begitu ya di sejumlah TV dan media yang lain. Selamat malam Pak Said Didu. Lalu kemudian ada Kombes Polisi Sulistyo Pujo, Humas Mabes Polri. Pak Sulistyo, selamat malam. Selamat malam. Lalu ada Pak Ihsan Firdaus, anggota DPR RI Komisi Pertanian dari fraksi Golkar. Pak Ihsan, selamat malam. Selamat malam. Saya mulai dari Pak Sulistyo Pujo dulu. Ya. Bapak bisa dijelaskan apa saja tuduhan kepolisian, dijelaskan sekali lagi terkait dengan penggerebekan tersebut. Apa yang ditemukan sejauh ini? Kita ini kan dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Ini kan tugas negara untuk mampu menjaga tersedianya kebutuhan pangan kepada masyarakat, kan begitu. Jadi kemudian pemerintah berinisiatif untuk membentuk Satgas Pangan. Dan ditemukanlah. Ya, nah, kan kemudian ditemukan adanya pelanggaran, pelanggaran permasalahan hukum dengan adanya perubahan, yaitu permasalahan dari produksi dari PT Ibu atau Sakti Sakti, di mana mereka dari hasil pemeriksaan sementara diduga keras telah melanggar satu, adanya persaingan curang sesuai dengan pasal 382 bis KUHP. Persaingan usaha tidak sehat. Ya, persaingan curang itu pasalnya intinya seperti itu, bahwa yang pertama intinya terdapat upaya curang, kemudian upaya menyesatkan masyarakat dan merugikan secara kongruennya. Kongruennya artinya tidak berimbang dengan perdagangan lain karena adanya upaya-upaya kecurangan tersebut. Itu yang pertama. Ada upaya kecurangan tersebut, bentuk nyatanya seperti apa? Apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Jadi sementara ini dari produk produk yang kita polisi lain, kemudian dari saksi-saksi sejumlah 24 yang telah kita periksa, kemudian saksi ahli dan yang lainnya, ini menunjukkan terdapat beberapa permasalahan, khususnya contohnya upaya merubah dari kondisi beras subsidi menjadi medium menjadi premium. Ya, saya ulangi, beras medium menjadi premium. Ini konsekuensinya banyak sekali. Dengan adanya perubahan fakta, data, informasi dari beras premium dan medium, ini bisa terjadi penjualan yang luar biasa, pengambilan untung yang luar biasa. Ini merugikan konsumen karena contohnya dia menyatakan berapa sih kandungan protein, gizi, berapa kandungan karbohidrat, berapa kandungan lainnya. Jadi intinya adalah kalau merubah beras itu maksimal harus ke level yang medium, beras yang diambil dari dari petani. Begitu. Jadi kondisi apakah itu bukan 64 atau yang lainnya? Bukan. Jadi kalau kita berdagang, itu memang kalau khususnya produksi pangan itu kita harus nyatakan fakta apa adanya. Jadi kalau kita ini mengandung protein untuk kelas 17%, medium, 17. Jangan kita 7 menjadi 17 seperti itu. Berarti itu yang harus dipertanyakan SNI-nya yang harus dipertanyakan adalah SNI-nya begitu ya. Nanti kita ulas mengenai hal itu. Pak Said Didu, silakan berkomentar. Anda berkicau di media sosial Twitter beberapa hari terakhir ini dan banyak fakta-fakta yang Anda kemukakan versi Anda. Begini sebenarnya, saya dari dulu sangat mendukung pemberantasan apapun. Termasuk mafia beras? Termasuk mafia beras. Karena saya tahu juga mafia. Jadi sikap Pak Said Didu jelas dan yang saya sebenarnya ini kemarin adalah
pembelokan berbagai penafsiran yang bisa menyebabkan orang tidak melanggar hukum menjadi melanggar hukum. Contohnya? Ada 5 hal yang saya luruskan. Satu adalah pengertian subsidi. Yang kedua, pengertian tentang kerugian negara. Ketiga adalah pengertian tentang oplosan beras. Yang keempat adalah pengertian tentang pengertian tentang peran Bulog dan pengertian tentang peran swasta. Oke, mari ke ini, apa oplosan beras dulu seperti oplosan itu. Apa yang salah menurut Anda dari penggerebekan ini? Saya katakan, oplosan beras itu adalah kegiatan sah di negeri ini. Sah. Tidak ada yang dilanggar mengoplos beras. Saya tidak suka mengatakan mengoplos beras, meracik beras. Meracik beras. Begini, meracik beras itu adalah untuk menemukan suatu komposisi, istilahnya itu yang diracik itu bukan mencari kandungan gizi, Pak. Karena hampir semua beras itu sama kandungan gizinya, Pak. Yang dicari adalah kandungan komposisi amilopektin dan amilosa, sehingga ketemu polennya seperti apa. Ada yang pulen, ada yang biasa. Itu tujuan meracik beras. Bukan menambah kadar gizi. Bukan, nggak ada, karena hampir semua bapak campur apapun protein beras. Lalu kemudian di pasaran kenapa ada yang levelnya medium, ada yang levelnya premium? Tidak ada namanya beras itu pasti adalah di dalam kumpulan beras kalau kita panen itu kalau dipisah-pisah pasti ada menjadi premium, ada medium, ada yang enggak. Jadi tidak menyatakan bahwa orang merubah dari medium kepada premium. Beras diubah, memisahkan yang baik semua bijinya, apanya, warnanya, apa segala itu menjadi premium. Yang sedang-sedang menjadi medium, yang ini menjadi terbuang, yang pecah. Jadi tidak menyatakan bahwa merubah beras premium menjadi medium, memisahkan antara kualitas medium dengan premium. Itu sebenarnya yang dianggap. Nah, yang perlu mungkin Pak Pujoya adalah begini, yang saya dengar begini. Dulu pabrik ini kan memakai beras dari Thailand, impor, dengan merek yang sama. Sekarang dilarang impor, dia pakai lokal, tapi mereknya tetap. Jadi saran saya sebenarnya adalah minta para produsen seperti itu jujur. Beras ini kan beras itu kalau satu jenis beras maka dicatatkan pemainnya rojo lele semua, maka rojo lele. Tapi kalau diracik campuran maka brandnya harus berbeda. Merek kan, nah harus jujur menyatakan beras ini merek ayam jago itu ya. Merek ini campurannya adalah ini dan ini. Ya, apa yang Anda duga begitu? Tetap menggunakan beras Thailand tersebut atau bagaimana? Saya nggak mungkin pakai beras Thailand lagi. Karena tidak bisa ya. Dia sudah tidak bisa impor. Ini yang harus ini. Jadi, tapi pengertian saya apakah ada aturannya? Karena yang di SNI kan hanya menyatakan kandungan ini sekian, kandungan ini sekian, kandungan ini sekian kan. Jadi, menurut saya, jadi begini, saya menguruskan dulu. Jadi tolong jangan ditafsirkan bahwa seakan-akan saya anti penafsiran. Tidak, saya adalah tidak mau dipakai menafsirkan untuk apalagi membawa-bawa petani, membawa petani. Jadi, saya ulangi, saya uraikan 5 tadi kan. Nanti diuraikan, kita harus break dulu. Nanti kita akan perjelas mengenai apa sebetulnya tuduhan konkret kepolisian terkait dengan aktivitas pengoplosan dari PT tersebut yang kemudian digerebek. Lalu kemudian benarkah ini ada nuansa-nuansa politik tertentu? Kita akan kembali saat lagi.